Tahu gak kenapa gue kritik Patrick Kluivert? Karena supaya dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab itu loh. Sebenarnya orang PSSI juga ingin mengkritik sebenarnya. Udah gini juga, tapi kan mungkin segan sama Pak Erik. Ya udah gue wakili lah orang-orang itu. Ada juga yang bilang, ini Andre Rosiade ini cuma mengkritik Patrick Kluivert karena Arhan gak dimain-mainin. Nah, saya bilang Arhan gak usah dipanggil aja. Ini soal Minang Pride loh. Semen Padang ini kebanggaan Sumatera Barat, kebanggaan orang Minang. Saya ini ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Di saat tim kebanggaan kami dizolimi, ya tentu sebagai yang merepresentasikan orang Minang di Jakarta, bakal lagi saya yang ngurus bola, tentu saya harus memimpin perlawanan secara terbuka. Bahkan pernah klub dulu, sebelum ada VAR zaman dulu tuh, bisa klub tuh dapat penalti terus tuh. Makanya bisa di papan atas terus. Setelah ada VAR, klub itu gak pernah di papan atas lagi. Kan kita tahu lah klub itu. Ini publik juga harus tahu, di medsos itu dibilang, oh ini PT LIB ini hebat-hebat orangnya. Mereka hebat kalau bisa cari sponsor. Saya garis bawahi, sponsor BRI ini dapat karena Erick Thohir, ketua umum PSSI. Yang namanya Andre Rosiade itu bukan bagian dari mafia. Ya. Pasti. Karena kenapa Bang? Karena kalau bukan bagian dari mafia sepak bola. Dulu kan ada tim Satgas anti mafia bola. Tim ini sudah selesai bekerja. Bukti-bukti lengkap. Tinggal masuk ranah penegakannya di kepolisian. Nah, saran saya kepada ketua umum Pak Erik, sebuah kesempatan yang spesial pada kali ini, saya bersama dengan Bang Andre Rosiade, yang saya bingung harus saya kenalkan sebagai apa nih? Sebagai pimpinan Komisi 6 DPR kah? Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat kah? Atau sebagai penasihat Semen Padang? Nah, Bang mau ngomong sebagai apa nih Bang? Kita ke konteks bola ya. Nah, kita konsisten. Penasihat Semen Padang. Penasihat Semen Padang. FC. Semen Padang FC. Nah, Kabo Sirah. Ini sebenarnya juga menarik untuk diklarifikasi. Kenapa? Jadi waktu kemarin abang itu ribut lah di media kan, sampai memotivasi pemain Semen Padang. Kalau menang dikasih sejumlah uang gitu. Banyak itu netizen yang nanya, Bang, ini Andre Rosiade ini sebagai apa di Semen Padang? Karena kata orang-orang di struktur itu nggak ada namanya katanya. Mungkin Bang Andre bisa cerita dulu. Kalau ada di struktur udah kena sanksi Komdis kita. Karena nggak ada di struktur, selamat lah kita di sanksi Komdis. Yeah. Yang insya Allah diganti Komdisnya habis ini. Jadi gini, saya itu kan penasihat Semen Padang FC. Jadi sejak tahun 2010 itu saya sudah menjadi penasihat Semen Padang FC. Aktif di Semen Padang, tapi memang membiayai, dalam arti kata tanda kutip ya, mencari dana pembiayaan untuk Semen Padang ini 4 tahun terakhir ini saya yang tanggung jawab seluruh pembiayaannya. Mencarikan sponsorship, itu ya tanggung jawab saya. Yang putar otak lah, bagaimana tim ini bisa berkompetisi, untuk bisa berkompetisi dari Liga 2 sampai kita promosi Liga 1. Tapi penasihat ini bukan pemilik berarti Bang ya? Enggak pemilik. Ya? Meskipun saya didesak berkali-kali oleh Pak Erik untuk mengambil alih Semen Padang. Oke. Nah, ini menurut saya Semen Padang ini milik masyarakat Sumatera Barat. Ya. Biarkanlah saya statusnya tetap seperti supporter Semen Padang. Jadi ini nggak ada urusan untung rugi. Ini passion untuk bagaimana anak yang dari kecil umur 3 tahun dibawa ke stadion oleh bapaknya untuk nonton Semen Padang. Itulah Andre Rosiade. Jadi ini bola ini bukan cuma urusan politik doang Bang? Saya kalau urusan politik, Pange tanya dong sama seluruh kelompok supporter Semen Padang ya. Ada nggak pernah Andre Rosiade datang ke acara supporter Semen Padang? Gak pernah. Saya diundang setiap acara oleh seluruh kelompok supporter Semen Padang, terutama Spartak dan Dekemers yang mengundang saya gak pernah hadir. Karena saya ingin membatasi jangan sampai ada politisasi dalam sepak bola. Ada kesan Andre Rosiade mencari suara di tempat supporter. Kasihan supporternya. Saya statusnya sama dengan supporter-supporter lain yang ingin Semen Padang menambah bintangnya. Nah, gitu Bang ya. Jadi Abang menempatkan diri sebagai bagian dari supporter, kebetulan aja Abang punya resource yang lebih lah ya, kira-kira gitu lah ya. Iya, kebetulan saya punya resource yang lebih, dalam arti kata saya pejabat negara yang mewakili Sumatera Barat, posisinya bagus, bisa mencari sponsor, ya seperti itu. Dan memang jadi penasihat dari dulu gitu loh, sebelum jadi pejabat politik.
Dan alhamdulillah kalau mengkritik ya saya mengkritik kan ada tuh rekam jejak bagaimana Andre mengkritik Iwan Budianto yang Sakti Mandraguna dulu di 2017. Lagi nonton bareng gua, hanya berapa kursi dari gua. Waktu itu Semen Padang masih unggul 2-0 bro. Lawan siapa nih bang? Arema, Lawan Arema yang ya. gua ributin Iya, Piala iya. Presiden tuh. Tiba-tiba gua udah menang 2-0, hilang kawan tuh. Gua lihat tahu lah pindah di mana dia? Diduduk di kursi wasit di bawah. Langsung berubah pola main. Offset 1 meter gol. Itulah sepak bola zaman dulu. Nah itu kan sepak bola zaman dulu. Nah kalau jadi jangan bilang kita baru mengkritik sekarang. Enggak, dari dulu bang ya. Dari dulu. Nah, kita belum jadi pejabat bro. Nah ini jadi seru karena beberapa bulan yang lalu, apalagi menjelang musim berakhir lah, Bang Andre ini kan ribut lah di sosial media ya. Ya sosial media. Andre kesannya pakai ilmu dewa mabok. Dan kan master. Tapi ada satu kata yang selama ini sebenarnya selalu diomongin sama supporter sebenarnya. Tapi abang ngomong secara lantang, abang ngomong soal mafia. Mafia bola. Itu abang ngomong terus kayak gitu kan? Ya mafia ini kayak orang kentut. Bau dirasakan tapi gak ada yang ngaku. Nah siapa ini bang? Mafia bola ini siapa? Ya begini, Pange kita kan sama-sama pengamat bola ya, pelaku sepak bola. Kita tahu bandit ini ada. Sebenarnya kan kalau kita nih penting nih, perlu digarisbawahi ya. Saya mengkritik sepak bola Indonesia itu dalam rangka untuk perbaikan. Disclaimer-nya nih, tidak ada niat saya untuk menggulingkan Pak Erik jadi ketua umum PSSI. Emang ada yang ngomong gitu bang? Ada. Oh, ada. Ya Andre pengen jadi ketua umum PSSI. Enggak. Bahkan saya di acara Andre Rosiade Cup yang kemarin di Sentul, saya udah sampaikan secara terbuka. Saya ingin Pak Erik lanjut periode kedua. Secara terbuka loh. Baru Andre Rosiade yang berani secara terbuka mendukung Pak Erik periode kedua. Ada yang lain gak? Bicara Erick Thohir periode kedua? Gak ada. Saya mendukung karena menurut saya Pak Erik pantas untuk 2 periode dan kapasitasnya memang cocok. Hanya memang Pak Erik butuh singkirkan status quo yang lama-lama itu. Itu yang perlu. Pak Erik harus lebih tegas, harus lebih berani dan lebih tega untuk menyingkirkan penyakit masa lalu. Nah, apakah yang abang tadi sebut dengan status quo itu adalah apa yang abang maksud dengan mafia itu bang? Ya, kalau menurut saya kelompok lama inilah bagian dari permasalahan sepak bola. Kan faktanya masalah bola ini nggak selesai-selesai. Masih terus menggelayuti sampai ke era Pak Erik Thohir ini. Tapi saya lihat Pak Erik punya komitmen bahwa pertama beliau bukan bagian dari kelompok itu. Yang kedua beliau punya keinginan lepas dari kelompok itu. Dan untuk itu saya percaya, pegang kalimat saya ini, kata-kata saya. Komite disiplin dan komite wasit yang saya tuntut dilakukan perubahan, pergantian, insya Allah sebelum kompetisi ini dimulai di 9 Agustus, insya Allah akan diumumkan oleh Pak Erik pergantian. Akan diganti. Ya diganti. Nah, bagi yang mungkin nggak ngikutin atau nggak begitu aware bang, emang masalah Komdis sama komisi wasit ini apa bang? Banyak dong gitu loh. Ya sebut aja 1-2 lah bang. Contoh, kan aneh-aneh. Ya pertama komite wasit dulu. Komite wasit ini dia menentukan wasit yang bertugas. Ya. Menentukan wasit bertugas. Berarti kan wasit nurut sama dia. Yeah. Nah, yang menentukan arah permainan kan wasit. Bahkan pernah klub dulu sebelum ada VAR zaman dulu tuh bisa klub tuh dapat penalti terus. Makanya bisa di papan atas terus. Setelah ada VAR, klub itu nggak pernah di papan atas lagi. Kan kita tahu lah klub itu. Nah, itu wasit tuh perannya sentral. Yang kedua komite disiplin. Komite disiplin itu bisa mengganggu stabilitas klub. Contoh kayak Semen Padang. Semen Padang itu punya gelandang bertahan Wakasau. Tiba-tiba kena sanksi 5 kali. Tahu nggak lo? Bro, kita lawan Persis Solo. Kami lagi unggul 1-0. Menyerang terus bro. Ya, sama kondisi saya sama Persis Solo ini sama-sama di dalam zona degradasi. Kami menyerang. Kami insya Allah dapat raih 3 poin waktu itu. Ya. Dan saya duduk sebelah Pak Jokowi nonton bola itu. Pak Jokowi bilang, saya akan menang. Enggak, Bapak kalah Pak. Saya bilang. Seru nonton berdua sama beliau. Jadi di saat itu Wakasau ini lagi megang bola, bawa bola, ditabrak oleh Persis Solo. Dia nih kartu kuning oleh wasit. Dia komplain, dia dikasih kartu kuning kedua. Dapatlah kartu merah keluar. Habis itu Semen Padang tinggal 10 pemain. Draw lah barang itu jadinya. Nah, lalu setelah itu
Wakasau ini karena ini jantung ruh permainan semen padang, dia dikasih sanksi 5 kali oleh Komdis. Kalah lah kita. Dikasih sanksi 5 kali untuk Iya. pelanggaran yang Dia protes. Dianggap oke. protes berlebihan oleh Komdis. Ya sudah selesai, game over. 5 kali pertandingan nggak main. Padahal kalau dia awal dia pegang bola ditabrak di belakang, dia nggak ngapa-ngapain. Kok dia di kartu kuning? Nah, itulah menariknya sepak bola Indonesia. Itulah berapa Jadi, contohnya lah Bang ya. Contoh, sehingga kita mendorong komite disiplin dan komite wasit itu dilakukan perombakan. Nah, saya menangkap bahwa Pak Erick akan melakukan perombakan. Sinyal itu sudah diberikan Pak Erick kepada saya. Nah, yang saya sebut-sebut nama itu juga udah hilang. Gitu ya. Udah disampaikan ke saya langsung. Jadi saya membuktikan bahwa kami bukan bagian dari mafia. Ya, orang mulai ada kelompok supporter yang mungkin kecewa klubnya degradasi lalu menggaungkan Andre bagian mafia. Tapi kalau saya bagian dari mafia, Pange, nggak mungkin dong saya ngomong. Harusnya kalau saya bagian mafia, saya selamat degradasi, saya mingkem dong, diem. Ini apa yang terjadi? Dalam sejarah Kongres PSSI baru ada satu orang yang berani berbicara lantang, minta perubahan di dalam Kongres PSSI. Yang minta komite wasit diganti, komite disiplin diganti, itu baru namanya Andre Rosiade loh. Lalu kami konsisten. Kami melihat harus ada perubahan di PT Liga, kami suarakan. Dan itu nggak omong-omong di media sosial atau bikin statement doang. Saya tugaskan, saya perintahkan CEO Semen Padang FC untuk bicara di dalam RUPS tadi malam. Alhamdulillah yang bersangkutan ngomong. Kan ada videonya itu. Nah, meskipun ada yang tersinggung mengomentari pernyataan itu. Kenapa Bang? Dia bilang, ngomongnya yang sopan ya, apa sih ngomongnya? Saya bilang gini ya, PT Liga ini penikmat sponsorship dari BUMN. Ya, jadi konteksnya kita ini kalau menikmati sponsorship dari BUMN tentu harus diawasi. Karena BUMN itu milik negara, milik rakyat Indonesia. Masa nggak boleh diawasi? Ratusan miliar loh bro. Dan masa kita nggak boleh ngawasi? Ya, PT Liga ini. Ini publik juga harus tahu di medsos itu dibilang, oh ini PT LIB ini hebat-hebat orangnya. Mereka hebat kalau bisa cari sponsor. Saya garis bawahi, sponsor BRI ini dapat karena Erick Thohir ketua umum PSSI. Oh gitu Bang ya? Iya dong. Okay. Kalau, coba loh. Kita nih, Pange dari hati ke hati. Mungkin nggak pengurus LIB dapatin sponsor BRI, gue tanya sama lo. Ya hitung-hitungan bisnisnya sih mungkin belum masuk Bang ya? Enggak, bukan hitung-hitung bisnis. Mungkin nggak mereka ngelobi dari kapasitas orang-orang di situ. Kita fair aja. Ya, cukup berat. Nah, ya sudah. Nah, jadi jangan sampai bilang membangun opini sekarang manajemen LIB ini nggak boleh dikritisi, nggak boleh diganti. Karena kehebatan mereka cari sponsor nggak ada. Yang nyari sponsor itu namanya Erick Thohir. Saya tahu persis kok. Saya mitranya kok. Yang satu Menteri BUMN saya anggota Komisi 6. Saya tahu kok. Gitu loh. Jadi jangan narasinya dibangun. Jadi jangan sampai nggak boleh dikritik. Gitu loh. Presiden aja dari zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, sampai Pak Prabowo juga dikritik kok. Masa LIB ini nggak boleh kritik ya? Aneh gitu loh. Kalau anti kritik ya susah, status quo banget mentalnya gitu loh. Tapi tentu kita akan kritik terus, kita akan berikan masukan terus untuk perubahan yang lebih baik. Kalau saya sih konsisten. Tadi di selesai rapat di DPR, saya juga bisik-bisik ke Pak Erick. Saya bilang, Pak, kalau saya sih konsisten, tetap ingin pergantian direksi PT LIB. Saya pengen tetap, itu Jepang jangan jadi GM, jadi Rut. Saya bilang. Saya konsisten nyampein ke Pak Erick. Ya, kalau bagi saya ya, kan kita sama-sama manusia yang makan nasi, nggak usah takut lah ngomong itu. Bang, ini zaman kebebasan bicara kok gitu loh. Bang, ada 2 poin sebenarnya yang saya tanya follow up ya. Satu sebenarnya tadi Abang udah ngomong dengan lantang bahwa yang namanya Andre Rosiade itu bukan bagian dari mafia. Ya. Pasti. Karena kenapa Bang? Karena kalau bukan bagian dari mafia sepak bola. Jadi Andre Rosiade bukan bagian dari mafia sepak bola. Ya dong. Nah, karena kenapa kita nanya gitu Bang? Karena buat orang ada di luar, apalagi mungkin ya orang mungkin nggak tahu gimana jeroan bola Indonesia Bang ya. Abang adalah anggota parlemen. Iya.
punya kekuasaan dari partai yang juga sedang berkuasa, partai yang sama dengan presiden yang sedang menjabat. Saya ngurus bola kan sejak Ngurus bola, betul. sebelum Gerindra berkuasa. Betul. Nah, maksudnya Bang adalah orang kan akan dengan sangat gampang bilang bahwa oh enggak nih Andre ini sama aja sebenarnya. Beda dong. Beda. Beda. Jadi bedanya apa? Kalau Andre bagian dari mafia tadi, saya diam dong. Setelah selamat degradasi. Ini semangat perubahan saya bawa terus. Ya. Saya bawa terus dan kami konsisten. Di Kongres kami bicara, ya. Lalu di RUPS LIB kami bicara. Kalau kami bagian dari mafia, nggak mungkin kami bicara. Logikanya sederhana kok. Ya, harapan saya supporter jangan protes-protes mafia-mafia aja. Kalau klubnya mingkem gitu loh. Tanya dong sama klubnya, kok nggak bicara sih Pak? Itu. Itu yang satu Bang. Oke, itu udah clear ya, udah clear. Ini penting juga. Ini penting. Ini penting juga menginformasikan kepada supporter. Betul. Supporter juga harus mengajak klubnya melakukan perlawanan secara terbuka. Dan saya sudah mengajak loh kepada di dalam kongres itu, saya ajak, ayo teman-teman, klub-klub pemegang suara, ayo dong kita bicara, lawan mereka. Saya bilang, ngapain takut sama mereka? Ini dong saya ajak dong, supaya kita jangan diam gitu loh. Karena menurut saya mereka tinggal segelintir kekuatan kecil, tapi memang mereka solid dan ada di posisi-posisi penting. Tapi kalau kita solid melakukan perlawanan, juga mereka takut. Contohnya kami mau didegradasi. Tapi alhamdulillah kan, kita bikin laporan, lalu Pak Erick turun tangan, mengawasi wasit secara langsung, bahkan mendatangkan wasit asing, sehingga tangan-tangan mereka nggak bisa main kan, karena wasitnya asing nih. Ya, lalu wasit yang ditunjuk oleh PSSI itu juga dijagain supaya nggak masuk angin. Akhirnya apa? Selamat, alhamdulillah. Jadi gitu nggak sakti-sakti banget mereka kalau kita berani ngelawan. Nah, tapi apa yang terjadi nih Bang? Kalau dulu mungkin sakti. Kalau zaman Erick Thohir mereka nggak terlalu sakti-sakti banget. Bang, jadi gimana Bang untuk bisa membenahi urusan mafia bola ini di Indonesia nih? Saran saya, dulu kan ada tim Satgas anti mafia bola. Bang Ara Marora Sirait, lalu ada Akmal di situ, ada Najwa kalau nggak salah. Dan di situ yang saya dapat informasi dari Akmal dari Bang Akmal bahwa tim ini sudah selesai bekerja, bukti-bukti lengkap, tinggal masuk ranah penegakannya di kepolisian. Nah, saran saya kepada Ketua Umum Pak Erick, minta data itu Pak Erick bawa ke Kapolri, proses hukum mafia-mafia itu, buktinya lengkap kata Akmal. Tinggal dorong penegakan hukumnya, tangkap mafia itu. Nah, jadi siapa bilang bukti nggak ada bro, tuh sama tim Satgas Mafia itu. Tinggal sekarang mau diproses nggak secara hukum data-data itu ada. Oke. Nah, gitu loh. Kalau nggak ada kan nggak ada juga. Yang dipotong 3 poin kemarin gimana sih? Kan ada putusan pengadilannya tuh. Jangan lupa ada yang dipotong 3 poin itu ada putusan pengadilan dong. Apa yang Abang tunjukkan ini dari pengalaman seumur hidup saya Bang yang ngikutin bola Indonesia itu kan sama politik erat lah kaitannya ya. Tapi yang Abang goparkan perlawanan ini itu nggak pernah dilakukan sebelumnya Bang. Karena kenapa? Biasanya itu resistensi itu datangnya dari orang-orang ya kelompok supporter ya, dari orang-orang NGO. Nggak pernah ada anggota parlemen Bang. Saya tahu gimana urusan politisi sama bola Indonesia itu berkelindan lah, selalu erat. Tapi kan selama ini nggak pernah ada yang protes. Nah, Abang ini kan menggunakan power yang sedang Abang punya inilah, ya untuk menyuarakan sesuatu yang kita lihat, ini Andre Rosiade ini agak gila juga nih kan. Karena iya kan. Karena biasanya mungkin orang antang-antang aja kan, udah happy segala macam kan. Karena kan ada istilah ya. Abang kan dia tahu lah, football family. Ini soal Minang Pride bro. Semen Padang ini kebanggaan Sumatera Barat, kebanggaan orang Minang. Ya, saya ini mewakili suara orang Minang. Saya bukan hanya anggota DPR bro. Saya ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Dalam tanda kutipnya Presiden orang Minang sedunia. Di saat tim kebanggaan kami dizolimi, ya tentu sebagai yang merepresentasikan orang Minang di Jakarta, bakal lagi saya yang ngurus bola, tentu saya harus memimpin perlawanan secara terbuka. Karena Semen Padang ini bagi pecinta bola yang orang Minang ini harga diri. Saya datang kemana-mana, Bang Andre, lawan jangan sampai degradasi kita gitu. Udah, tolong di mana-mana saya ketemu orang Minang di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri, Semen Padang jangan degradasi Ini harga diri. Ya tentu sebagai orang yang mewakili Sumatera Barat, mewakili orang Minang yang merupakan Semen Padang ini representasi klub kebanggaan kami,
klub kebanggaan orang awak, katanya kan. Ya tentu kewajiban saya melakukan pembelaan. Disitulah saya melakukan perlawanan. Dan saya yakin mayoritas masyarakat Sumatera Barat mendukung. Bukan hanya yang tinggal di Sumatera, orang Minang di seluruh dunia mendukung. Karena memang mereka lah supporter Semen Padang. Makanya kalau kita lihat animo penonton di video.com itu tinggi kalau Semen Padang tanding. Gitu loh. Ya, paham. Kita kan berapa kali satu forum Bang ya di TV gitu. Dan biasanya kita selalu diplot tuh dalam posisi yang berseberangan. Berseberangan. Tapi kalau saya lihat omongan Bang Andre ini, saya pikir-pikir kan, sebenarnya nggak beda-beda amat sama apa yang kita pikirin. Contoh misalnya, soal tim nasional. Ya. Abang ini kan orang mungkin nggak terlalu nggak, tapi saya lihat abang ini sama program naturalisasi ini sebenarnya abang juga nggak setuju amat sebenarnya. Kan saya kalau orang yang tidak menolak program naturalisasi, tapi saya sampaikan ke Pak Erik, Bang, ini kebanyakan Bang, saya bilang. Kalau saya mengkritik itu saya sampaikan langsung. Saya terbiasa diajarkan untuk menyampaikan secara langsung, nggak main belakang. Ya Andre ini belak-belakan, nggak pernah main belakang. Jadi saya sampaikan, Bang, kebanyakan. Bahkan waktu Pak Erik saya undang di acara Andre Rosiade Cup, saya sampaikan ke Pak Erik, tolong kami nggak anti naturalisasi Pak, tapi jangan kebanyakan. Pak Erik ada tuh lagi nonton pidato saya. Saya tanya sama anak-anak, adik-adik yang pengen jadi pemain timnas, pengen. Nah kalau Bapak kasih naturalisasi, kapan adik-adik ini jadi pemain timnas? Kita jangan berpikir nanti ada netizen FOMO bilang, ini kan orang Indonesia juga. Mereka berhak loh. Ada jutaan rakyat Indonesia, anak Indonesia yang lahir di Indonesia, ya, yang latihan bola di Indonesia, ikut SSB, ikut Akademi Indonesia, berkompetisi di Indonesia, dan mereka ingin merubah nasib juga. Boleh dong mereka diprioritaskan. Karena statuta PSSI itu apa tugasnya? Meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, kompetisi dalam negeri. Kan gak ada statuta PSSI mencari pemain naturalisasi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan prestasi timnas. Ada gak statutanya? Gak ada. Nah wajar dong. Saya gak anti naturalisasi, tapi wajar ini dibatasi. Ya, oke, capaian instansi untuk Piala Dunia 2026, oke, fine. Lalu sisa-sisa mereka dipakai untuk 2030, fine. Tapi ke depan, tolong kita perbaiki kompetisi ini. Benahi kompetisi Liga 1, Liga 2. Lalu bangunlah kompetisi kelompok umur yang dalam. Ya artinya apa? Kita fair. U17 kita gak kalah sama U17 Korea dan Jepang. Kita bisa menandingin kok. Kan makanya U17 kita dari zaman dulu bagus. Bahkan zaman Coach Nova ya luar biasa bisa lolos Piala Dunia. Ya, U19 kita selama ini berprestasi. Tapi kenapa nanti netizen bilang mereka jago di junior, di senior mereka memble. Kenapa pertanyaan? Itu bukan salahnya pemain kita, tapi salahnya federasi yang tidak mampu menciptakan kompetisi kelompok umur yang berjenjang untuk memfasilitasi mereka. Jepang, Korea mengadakan itu. Ada liga SMA, liganya mahasiswa, lalu liga kelompok umurnya ada. Sehingga mereka, anak-anak muda ini terus berkompetisi di tempat terus. Sehingga di senior mereka menunjukkan kualitas luar biasa. Kita gak ada yang itu. Seharusnya itu dibenahi. Nah, gitu loh. Ya ini kan masalah yang menahun Bang. Maksudnya mau siapapun pimpinan federasinya ya siapapun. Ya ini memang makanya kita harus nyinyir terus. Nyinyir terus itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan terus bahwa ini PR-nya ada loh yang belum selesai federasi itu loh. Jangan kita lihat capek pendek terus. Cari lagi bule Belanda lagi, naturalisasi lagi, besok cari lagi. Sampai kapan? Betul, padahal PR sesungguhnya ada. Gitu loh. Dan yang menjadi backbone dari timnas itu kan kompetisi liganya Bang. Harusnya gitu kan? Iya dong. Nah, ini kan sekarang dengan regulasi yang baru, penambahan kuota pemain asing, ya kan? Bahkan banyak pemain-pemain lokal yang akhirnya merasa, gue turun kasta aja lah main di kalau dulu namanya Liga 2 sekarang jadi championship. Gimana Abang lihat itu? Ya, ini kan keputusan baru kemarin diambil tadi malam baru diumumkan kan. Kita lagi diskusi di internal juga di Semen Padang. Saya bicara konteks Semen Padang. Karena aturan resmi kan belum keluar nih. Tertulisnya belum ada. Hitam di atas putihnya belum ada. Jadi kita sudah komunikasikan Coach Edu bahwa gimana Coach? Apa langkah-langkah kita? Karena kalau
katanya boleh 11 pemain kita miliki. Tapi 8 yang bisa didaftarkan di DSP. Dan 8 ini 9 atau 8 yang bisa di 8. DSP. Tapi 9 di DSP ya. Oh, Atau gue lupa. Kayak 8 9 lah. Tapi yang boleh main 8. Kalau 8 main 8-8-nya ya 3 lah, tinggal pemain kita. Ya menurut saya sih agak riskan juga untuk perkembangan kompetisi kita, kualitas kesempatan pemain kita jadi agak kurang. Ya, itu ya. Tapi perlu pahami kenapa klub-klub itu diam. Karena saya juga ngurus klub kan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jujur ya. Iya. Karena harga pemain lokal kita mahal, bro. Pemain asing itu $4.000 bisa dapat sebulan. $4.000 bisa dapat. Iya, $6.000 bisa. Lokal nggak dapat gitu. $7.000 bisa, $8.000 bisa. Lokal itu apalagi berlabel timnas itu udah mahal, miliaran. Sebulan, Bang? Nggak miliaran. Per musim. Ya mungkin ya bisa ratusan juta sebulan. Kalau ini 5.000, 6.000, 7.000 bisa dapat. Nah, tapi kan ini kalau dilihat dari sudut pandang bisnis dan ekonomi, Bang, kan jadi lucu di satu sisi. ya. Di satu sisi Jadi dia anggap klub itu sama PT Liga, dugaan saya overpriced. Oke. Ya, jadi memang seharusnya ke depan kalau kita ingin liga ini profesional, kita harus menetapkan klub-klub harus diaudit oleh angkutan publik yang independen. Ya, benar. Mungkin kayak PwC, EY gitu loh. Sehingga ketahuan bukunya seperti apa. Ya, kalau mau profesional termasuk LIB-nya juga harus diaudit sama angkutan publik seperti ya harusnya itu. sih gitu. Itu loh. Di audit itu loh. Jadi sehingga ketahuan, dan juga harus ada yang namanya menurut saya ya salary cap. Itu juga penting. Supaya jelas, jangan sampai nanti ada klub yang gayanya keren, klub besar katanya, tapi nunggak gaji itu. Ada klub itu. Iya. Tapi aman-aman aja. Gitu loh. Tadi soal pemain asing dan jumlah gaji pemain lokal ini, Bang. Jadi ini sebenarnya agak sengkarut kan, dalam artian pemain lokal butuh main di kompetisi untuk mengasah skill. Iya. Tapi di sisi lain harganya kemahalan, sehingga klub nyari pemain asing. Dibikin regulasi lah membolehkan hal itu terjadi. Kalau saya tangkap regulasi itu keluar karena overpriced tadi. Analisis saya ya. Sehingga untuk bisa nurunin price-nya harusnya ada salary cap, menurut Abang gitu. Ya menurut saya salary cap itu bukan untuk menurunin harga ya, tapi untuk memastikan klub itu tidak nunggak gaji. Ya menurut saya. Betul. Kayak karena kadang-kadang ya apa yang ada di kertas sama yang dilakukan bisa dua hal yang berbeda kan, hal gaji seperti itu. Menurut saya salary cap itu penting. Okay. Untuk supaya liga kita semakin profesional, transparan ya. Diaudit lah sama akuntan publik yang punya nama besar, yang hebat, sehingga semua klub ini transparan pengelolaan keuangannya. Jadi banyak yang harus kita benahi. Pertama ya kompetisi itu harus dibenahi. Jadi jangan kita anti kritik juga. Yang kedua ya selain kompetisi ya itu internal PSSI. Tapi saya sih sudah menangkap janji Pak Erik bahwa beliau akan mengganti orang di Komdis dan Komite Disiplin. Saya yakin insya Allah nanti akan diumumkan sebelum kompetisi dimulai. Lalu ya PT LIB ya saya terus terang nggak puas. Kok Jepangnya nggak jadi dirut, hanya jadi GM. Jangan sampai Jepang ini dipakai untuk stempel aja. Bahwa kita udah ada orang Jepang, tapi yang jalanin ini kan karena kan wewenang tuh di direksi, bukan di GM. Jangan sampai GM jadi stempel. Mudah-mudahan podcast ini dengar Pak Erik deh. Tapi nanti kalau nggak dengar saya sampaikan langsung lagi. Gitu loh. Karena saya mengundang beliau lagi untuk membuka acara Andrea Rosiade Cup yang kedua 9 Agustus. Andrea Rosiade Cup ini apa nih, Bang? Ya piala saya bikin turnamen 1 hari untuk anak-anak usia U8, U9, U10, U11 dan U12. Di rencana di Sentul lagi. Saya sewa lapangan Asyop training ground-nya di Sentul. Kita bikin satu kelompok umur 16 tim. Jadi total ada 80 tim. Pendaftarannya gratis. Setiap klub nanti kita buka war-nya untuk daftar karena begitu banyak antusiasme SSB dan akademi ingin daftar. Jadi saya akan buka war pendaftarannya. Lalu pendaftarannya gratis. Lalu setiap pemain dan official kita kasih
sarapan gratis dan makan siang gratis sesuai program Pak Prabowo. Makan siang bergizi gratis. Nah, di Andre Rosiade Cup juga ada. Nah, harganya lalu pialanya ada, hadiahnya lumayan lah untuk ukuran kompetisi. Dulu yang pas pertama juga Abang bikin di sana juga nggak? Iya, kemarin di situ yang buka Arhan karena Pak Erik waktu itu bentrok dengan acaranya sepak bola wanita di Serang, beliau ke Serang. Jadi saya telepon beliau, "Bang, tolong dong." "Waduh, bentrok," katanya. "Saya penutupan aja." Ya udah. Waktu itu saya mengundang timnas lain kata Arhan, "Saya aja belum pulang nih," katanya. "Mau pulang sore." Ya udah. Nah, kalau Arhan ya udah. Datang Arhan ya buka, lalu dinutup Pak Erik. Nah, insya Allah nanti yang tanggal 9 Agustus saya akan undang Witan Sulaiman. Witan lagi cek jadwal. Kalau memang kosong, Witan yang sebagai guest star ya. Lalu nanti Pak Erik yang buka, nanti yang tutup ngasih piala Coach Indra Safri. Nah, nanti semuanya bisa, anak-anak bisa foto sama Pak Erik, sama Witan, sama Coach Indra Safri. Jadi kita bantu PSSI dalam rangka pembinaan usia muda. Ya jangan omong-omong juga. Betul. Kita mengkritik PSSI, tapi kita nggak bikin apa-apa. Nah, saya ingin mengkritik PSSI, tapi saya juga ingin membantu PSSI. Nah, mampu saya ya U8 sampai U12. Ya, kan juga ada teman-teman yang ngurus yang U14 yang sampai U17. Emang, ya, kita bantu rame-rame PSSI keroyokan. Nah, harapan saya tentu PSSI berbenah, bikin benar kompetisinya. Tadi ya, saya pikir Bang, waktu pertama kali Abang bilang soal Andre Rosiade Club ini, saya pikir mau bikin di Sumbar kan. Ya. Ini kan dapil Abang Andre. Pas gue denger bikinnya di Sentul, ini gak ada benefit langsung. Ini gue rasa ini emang niatnya pengen bantu grassroots development. Jadi gini, kenapa? Anak saya main bola di Jabodetabek. Jadi kenapa bikin sejarah bola, asal bola. Hampir weekend, gue nemenin anak main bola, tanding nih. Duduk di pinggir lapangan. Lalu datang bapak dan ibunya. "Bang Andre, setiap main tuh. Bang, bikin turnamen gini Bang," katanya. "Kami ini rata-rata yang main bola di Jabodetabek ini kelas menengah ke bawah." Ya, kelas menengah ke bawah. Yang orang tuanya kelas menengah ke bawah. Anaknya main bola. Mereka kesulitan bayar match fee. Main bola tuh bayar, bro. Lalu mereka bawa anaknya, siapin sarapan, siapin makan siang. Itu semua kos, uang. Dan penghasilan mereka UMR rata-rata. Mereka kesulitan. Mereka bilang, "Bang, bikin dong Bang. Bantu kami Bang. Kami ingin dengan sepak bola merubah nasib mereka. Mereka pengen anaknya bisa kayak pertama lah, intinya gitu. Intinya apa? Merubah nasib keluarga." Nah, tentu saya melihat begini kan, ya gue punya resource, kenapa gue gak bantu? Kita bikinlah turnamen. Nanti setelah Jabodetabek kita akan keliling ke berbagai wilayah di provinsi di Indonesia, termasuk tentu Sumatera Barat kalau kita bikin. Pasti gitu lah. Kita kan mau maju jadi ketua Asprof Sumbar. Gue gak nyangka Abang ngomongnya open gitu. Abang pengen jadi ketua Asprof Sumbar? Ya, saya mau maju Asprof Sumbar karena saya ingin membenahi. Jangan saya bicara nasional, saya harus benahi sepak bola di kampung saya juga. Saya jangan sampai hanya ngurus bola Liga 1 SPM Padang. Saya juga harus kontribusi dong ngurusin SSB, ngurusin akademi sepak bola. Saya ingin siapkan pelatih-pelatih di Sumatera Barat, sertifikasi pelatih. Nanti kita akan bantu guru-guru olahraga untuk dapat sertifikat pelatih di sekolah-sekolah. Kita harus memperbanyak wasit. Itu harus saya lakukan. Dan kalau kita ngerti memang kancah perpolitikan PSSI ini, Asprof itu kan powerful banget loh. Ya, lah, Asprof itu otomatis saya punya voter satu. Betul, satu vote pada waktu kongres kan. Iya, Liga 1 sebenarnya saya punya 2 vote, iya, 2 suara udah. Betul. Kalau gue ingat waktu kongres PSSI yang waktu Pak Erik kepilih itu, gue udah 2 kali kalah. Itu dia, gue inget nih ya, ini buat yang teman-teman. Pak Erik yang terakhir tuh gue hanya kalah 2 suara. Kalau 2 suara gue, karena lu tahu kenapa kalah? Karena memang kenapa Andre kalah? Kan tahu. Andre dari awal kampanyenya apa sih? Dari 2 kali per kongres melawan mafia. Ya tentu kawan-kawan ini bersatu untuk jangan Andre lolos. Kan tahu Andre susah diatur. Andre kampanye itu jelas berarti dia susah diatur, gak bisa diajak kompromi. Itu harus dipahami. Gue inget banget Bang, Jadi waktu habis kelar voting exco itu masuk ke gue dalam kan, nyamperin teman-teman lah. Gue inget, gue ketemu abang tuh duduk gini cuma gini doang. Kalah gue gitu banget tuh ngomong gitu kan. Iya kan. Dan gue sejujurnya Bang, gue kaget loh kalah Bang. Karena gue pikir Andre Rosiade ini powerful gitu kan. Kok bisa-bisanya tumbang gitu. Loh bukan, itu kan waktu itu pemilihan yang Pak Erik itu kan
Presidennya masih Pak Jokowi, Bos. Oh. Yang paru-paru namanya Zainuddin Amali, Bos. Iya dong. Tapi kan itu kan buat exco kan beda urusan tuh, Bang. Loh, kita kan musuh bersama. Kita melawan mafia. Common enemy kita, Bos. Jadi common enemy-nya teman-teman di sebelah sana itu adalah Abang gitu pokoknya. Iya. Gitu. Nah, ini menarik ini karena kenapa, Bang? Karena kenapa? Gue harus jujur. Gue tuh appreciate banget sebenarnya posisi lo ngomong terbuka dan apa yang lo suarakan itu sebenarnya jadi aspirasi banyak orang juga yang selama ini nggak punya authority gitu ya, supporter gitu kan, fans, wartawan, pengamat, mahasiswa gitu. Makanya kita lihat yang namanya Andre ngomong kritis, ini kan juga agak curiga. Jangan-jangan dia lagi main peran aja nih kan. Tapi ternyata konsisten. Ternyata konsisten. Ya, kan bertahun-tahun loh. Iya, benar. Bertahun-tahun loh. Benar. Iya kan? Bertahun-tahun. Dan lu lihat kan, pernah nggak gue bersinggungan bersatu dengan kelompok itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Kan lu pengamat bola, lu tahu kan? Iya, tahu. Persinggungan nggak gue? Nggak pernah. Beririsan nggak gue sama mereka? Nggak ada. Jadi. Dan sekarang lu punya momentum untuk bisa membesarkan apa yang sedang lu lawan. Gue akan konsisten bicara terus. Lalu kalau supporter bilang, Bang Andre, gimana nasib kita nih? Mereka marah disikat kita. Karena mereka masih berkuasa. Saya bilang, kita ini orang Minang. Saya bilang. Kalau dia ganggu kita dengan cara cerita tidak benar, kita hadapin mereka secara terbuka. Ngapain takut? Saya bilang. Sama makan nasi kok, saya bilang. Mereka berani ganggu kita dengan cara-cara kotor, ya kita gulung mereka. Malah itulah pintu mereka kita habisi. Gitu loh, mafia ini. Ya itu. Nah, ini seru nih. Iya dong, ngapain takut? Gitu loh. Iya, benar. Dan lu sekarang dalam posisi yang menurut gue paling pas untuk melakukan hal itu. Bang, terakhir Bang. Gue mau nanya soal timnas kita, Chance. Lolos dari round keempat. Gue harus nanya ini sama lo, nggak boleh ini acara udahan gue akan nanya ini sama lo. Jadi gini, gua ini dan seluruh rakyat Indonesia nih pasukan Nuni di sini nih kan, kameramen semua pasti ingin timnas lolos kan? Iya dong. Nggak ada rakyat Indonesia yang ingin timnas ini gagal. Betul. Termasuk gua. Iya. Tahu gak kenapa gua kritik Patrick Kluivert ini? Karena supaya dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab itu loh. Yang gue tangkap dia nggak punya tanggung jawab. Menurut gue nggak. Menurut lo nggak? Patrick Kluivert nggak punya tanggung jawab, Pak? Rasa gue dia nggak memahami keinginan rakyat Indonesia. Lu datang mau tanding aja, dia baru seminggu mau tanding baru datang. Sama dong, kayak kita cari pelatih Tarkam bro. Kan iya kan? Bohong nggak gue? Pelatih Tarkam datang di saat mau turnamen bro. Bener nggak? Benar. Patrick Kluivert tuh paling cepet itu berapa lama sebelum tanding? Gue tanya sama lu deh. Ini udah berapa kali 4 kali tanding kan? 2 kali menang 2 kali kalah nih. Waktu dia datang itu berapa jaraknya? Berapa? 2 minggu paling? Enggak. Coba lo hitung deh. Enggak ya? Nggak nyampe. Coba lo hitung. Berapa Bang? Ya lu hitung aja. Jadi menurut gue ini harus diingatkan dia. Harus dibangunkan dia. Bahwa lu digaji gede, Patrick bersama tim itu 14 orang bro, naik bisnis kelas kemana-mana. Kan ada fotonya, mereka foto-foto soalnya kan. Iya, ada bisnis kelas. Dan mereka ada 14 banyak. Iya. Bule-bule Belanda. Dan mereka digaji loh. Timnas sih dapat duit dari mana? Pertama APBN. Pak Erik bilang berapa? 200 miliar. Yang kedua apa? Sponsor BUMN lagi. Ada Bank Mandiri gue lihat di situ. Ada Freeport di situ. Kan ini iklan-iklan bajunya itu. Ya wajar dong kita mengkritisi bahwa Patrick Kluivert itu makan gaji dari Indonesia dan rakyat Indonesia harus menginginkan dia masuk Piala Dunia. Kenapa? Ini tinggal 180 menit 2 kali 90 menit doang ini kita bisa mencetak sejarah menjadi kontestan Piala Dunia. Nah kalau kita nggak galak, nggak ngingetin dia, akhirnya dia santai-santai. Nanti dicukur kita lawan Irak, dicukur lawan Qatar, tim guling-guling itu kan. Jadi ya gue ingetin itu konteksnya. Ya caranya apa? Ya call tinggi loh. Kalau gagal ya pecat. Itu kan cara nge-call. Ada juga bilang gini tapi Bang, ada juga yang bilang kalau Andre Rosiade ini mengkritik timnas itu mengganggu persiapan timnas katanya. Loh, ganggu fokus katanya. Apa yang diganggu? Malah seharusnya dengan kita mengkritik ini Pak Erik lebih keras sama dia. Pak Asmarji lebih keras sebagai kepala BTN. Kita berharap Pak Marji tegas gitu loh. Kan kasihan Pak Marji nonton di Australia. Masa duduknya di pojok dekat Kidman gitu. Entah siapa yang berkuasa di timnas waktu itu. Jadi gitu. Intinya apa? Kita ingin mengkritik itu untuk perbaikan. Ya lu bayangan bro. Kita kan nonton Indonesia dan Jepang bukan di Osaka kemarin. Kita nonton di Qatar.
Kita nonton di GBK. Ada 2 pertandingan sebelum. Di Qatar kita kalah 3-1, tapi masih bisa bikin gol. Kita ngelawan. Kita menyerang, ya. Dan kita mencuri gol lawan Jepang. Dan timnya komplit loh. Dan kipernya Hernando hanya kalah 3-1. Ya nggak kayak kemarin pas kita hancur-hancuran itu. Nah, kalah 4-0 lawan Jepang. Kita banyak peluang emas juga. Ada shoot on goal berapa 3 kalau nggak salah 3 atau 4. Shootnya 7, shoot on goalnya 3 atau 4. Lebih baik dari yang kemarin Ya, pas kalah. corner kicknya ada 3 atau 4. Kalau kemarin mungkin cornernya 0 kali. Shoot on goalnya juga 0. Mainnya mohon maaf, fighting spiritnya nggak kelihatan bagi saya. Nggak ada, memble itu, mohon maaf ya. Ya, wajar dong kita kritik. Dan pelatih kayak orang bingung di pinggir lapangan. Nah, kalau ada yang bilang gini gimana Bang? Kayak orang bingung. Ada juga yang bilang, ini Andre Rosiade ini cuma mengkritik Peter Kluivert karena Arhan gak dimain-mainin Bang. Nah, saya bilang Arhan nggak usah dipanggil aja. Nggak ada urusan. Ada urusan Bang ya? Ini urusan gua sebagai warga negara Indonesia yang ingin tim gua masuk Piala Dunia. Kalau gua diem, feeling gua nih gagal. Lebih baik gua ribut sekarang, ada evaluasi dan perbaikan. Dan tim pelatihan yang kita bayar mahal nih dibangun. Kalau Arhan berkualitas silahkan diundang. Kalau Arhan dianggap nggak berkualitas, itu hak pelatih. Gak ada urusan sama itu. Gak ada urusan. Ini urusan kita warga negara Indonesia ingin timnas kita udah di ujung nih, ya. Tinggal kalau main balap motor ini udah tikungan terakhir bro. Tinggal lap terakhir bahwa kita ada peluang nih lolos ke Piala Dunia. Dan emang harus dikejar sekarang ya Bang? Dikejar sekarang. Jadi lu udah nanti Bang, lu nggak bisa, lu udah naturalisasi banyak-banyakan. Iya. Udah berapa 28 orang lu naturalisasi. Ya. Lalu apa gunanya lu naturalisasi banyak-banyak kalau nggak sekarang, momentumnya di sekarang? Iya, dukungannya luar biasa. Presiden Prabowo kasih dukungan luar biasa. Udah bilang harus lolos Piala Dunia kata presiden kan? Apalagi ini depan. Caranya apa? Gas. Tim kepelatihan kalau nggak yakin ganti, kan masih banyak. Kalau memang cinta Belanda ya carilah pelatih Belanda lebih bagus daripada pelatih odong-odong ini. Mohon maaf ya, odong-odong. Gue saya bilang kenapa? Karena nggak punya rekam jejak pelatih yang punya prestasi. Lalu dibilang Andre ini ngomong kritik Peter Kluivert loh. Mohon maaf ya, Jose Mourinho gagal dipecat nih. Padahal memberikan gelar banyak. Antonio Conte dipecat. Ya, Roberto Mancini gara-gara kalah kita dipecat. Padahal pernah bawa Italia juara Piala Eropa. Nah, dipecat loh Roberto Mancini. Siapa lagi yang nggak pernah dipecat? Carlo Ancelotti dipecat. Pokoknya kalau gagal ya pecat gitu. Masa Patrick Kluivert yang nggak punya prestasi dalam melatih? Ya gue nggak bicara sebagai soal pemain. Ya. Kalau pemain dia luar biasa. Nih Patrick Kluivert secara pemain. Yang konten di timnas tuh dia nendang, keeping bola. Dia menunjukkan memang keahlian dia main bola jago. Memang hebat. Karena dia memang pemain bintang dunia. Secara pemain, tapi secara pelatih mohon maaf, ini kan orang nggak. Dan apalagi Pak Erik kan bilang, saya pilih dia karena dari 3 yang diundang dia yang datang. Ya mohon maaf, dia nggak punya kinerja menurut saya yang bagus. Dan untuk itu kita harus bawel terus, nyinyir terus supaya dia sadar nih bahwa 280 juta rakyat Indonesia ingin dia bawa dia lolos Piala Dunia. Benar, gitu benar. Jadi bukan karena urusan Arhan, nggak ada. Ini udah nanggung di ujung bos. Masa gua nggak boleh mengkritik gitu. Nah, sebenarnya orang PSSI juga ingin mengkritik sebenarnya. Udah gini juga, tapi kan mungkin segan sama Pak Erik. Ya udah gua wakili lah orang-orang itu. Nah itulah posisi abang yang menurut gue sangat gue appreciate itu. Karena gua wakili mereka yang mungkin nih, segan menyampaikan. Ini gua sampein deh. Gitu loh. Cocok. Bang Andre, makasih banyak loh atas waktu dan atas keterbukaannya. Jadi subscribe lagi nih. Penting nih. Enggak penting. Bahwa enggak gue harus sampaikan. Karena jangan sampai orang menggoreng bahwa sekali lagi tidak ada niat untuk mengganggu kepemimpinan Erick Thohir. Mengganti atau kudeta. Itu kan cara-cara framing jahat. Kita mengkritik supaya Pak Erik jauh lebih baik lagi. Dan kita memberikan vitamin ke beliau untuk jangan ragu, sikat tuh bandit-bandit itu. Ada bentuk support kepada Pak Erick Thohir. Support itu kita sampaikan langsung ke beliau. Kalau Pak Erik menganggap saya menggerongrong beliau, nggak mungkin dong beliau selalu hadir di acara Andre Rosiade Cup. Nah, karena dia tahu Andre tulus mengkritik beliau untuk mensupport beliau. Betul. Karena kalau support itu kan nggak harus selalu setuju Bang. Kadang-kadang kalau ada yang perlu dikasih feedback gitu Bang. Kita kasih feedback kita, tapi maksud kita baik. Betul. Kita ingin beliau jadi ketua umum yang sukses dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kalau perlu dilanjutkan 2 periode. Tapi tentu
singkirkan bandit-bandit itu. Nah, gitu. Dan untuk timnas, ya mudah-mudahan ini diperbaiki. Ya, saya paham Pak Erick itu meskipun bilang ya kita berikan kesempatan. Saya kenal Erick Thohir. 6 tahun mitra gue bro di Komisi 6. Gue tahu kritik, saran dan masukan tuh masuk. Direkam sama beliau. Pasti dieksekusi sama beliau. Pasti mungkin udah ditelepon kali direktur klip, lu kerja yang benar dong Pak. Saya yakin itu dikerjain sama Pak Erick. Meskipun Pak Erick bilang yang sabar, itu gayanya Erick Thohir. Dia tentu melindungi pasukannya. Tapi di belakang itu saya yakin dia pasti, "Oi, lu kerja yang benar." Ini rakyat menginginkan kita berhasil. Nah, mudah-mudahan kritik kita akan kita lakukan terus dalam rangka mendukung PSSI mengantarkan timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Kita nonton di Amerika. Amin. Tapi susah bro, Donald Trump. Itu gua cek katanya kalau mau ke Amerika sekarang lihat medsos dulu bang. Lihat medsos gimana? Iya. Ada nggak kita pernah ngata-ngatain mereka? Iya nih Aris sepupu bini gue dari Amerika lagi pulang ke Indonesia nih. Mau pulang ke Indonesia cek dulu akunnya nih. Bisa masuk lagi nggak? Ngeri bro. Ngeri ya. Gitu. Nanti kita doain. Gimana? Kalau gitu Indonesia di Piala Dunianya di ini aja deh kali ya. Kanada aja lah ya. Kanada. Di Kanada aja kita. Biar aman. Aman gitu lah. Doain lah insya Allah lolos. Amin bang. Bang Andre sekali lagi. Makasih banyak. Bro. Makasih banyak. Diundang bro. Thank you bro.